Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Untuk pagi ini saya fokus terlebih dahulu di turnamen online mingguan Chess.com Rapid Chess Championship yang sudah memasuki minggu ke-21. Baru nanti sore coba akan kita ulas partai final antara Wei Yi versus Levon Aronian pada final hari pertama Chess Champion Tour, ataupun kita akan ulas game dari turnamen BL International Chess Festival. Tapi sementara kita fokus dulu ke turnamen Chess.com Rapid Chess Championship yang sudah memainkan babak penyisian, babak Swiss 9 babak tadi malam kawan. Dan berikut inilah hasil-hasilnya dari para pemain yang ikut serta. Ada sekitar 50 lebih kawan para pemain yang ikut serta di sini, tapi tidak terlihat nama Grandmaster Indonesia Prias Moro di minggu ke-21 ini. Dan peringkat pertama babak penyisian, sementara Samuel Sevian ini kokoh kawan dengan 7 poin, tak tersentuh kekalahan. Jika kalian terus memperhatikan permainan Samuel Sevian ini, terlihat dalam permainan rapid itu selalu mendapatkan posisi yang bagus di babak penyisian kawan. Tapi dalam babak knockout dia seringkali gugur, tidak sampai mencapai posisi semifinal ataupun final. Posisi 2 ada Dmitry Andreikin, Wesley So ada di tempat ketiga, keempat ada Maxim Matlakov, David Parafian, ini semua pemain Rusia kawan, Andriy Esipenko, Alexander Grischuk, dan di tempat ke-8 ada Jose Martinez Alcantara. 8 pemain inilah yang lolos ke babak knockout minggu 21 ini kawan. Dan ada beberapa pemain top lainnya seperti Fabiano Caruana berada di posisi 16 kawan, tidak lolos, hanya mempunyai 5 poin. Ada juga tadi di sini Andriy Esipenko ini kawan, dia sekarang juga mengikuti turnamen di BL International Chess Festival, tapi masih sempat-sempatnya juga ikut turnamen mingguan ini. Begitu juga Abdus Satorov kawan, terlihat di sini juga mengikuti turnamen ini. Jordan Van Forest juga ikut di turnamen ini, tapi hanya bermain 4 game saja, tidak sampai penuh, tentu saja tidak lolos kawan. Dan saya sempat melihat tadi ada nama Abdus Satorov yang hanya bermain 7 game saja mendapatkan 3,5 poin. Ini sama halnya dengan Andriy Esipenko yang juga sedang bermain di BL International Chess Festival, tapi masih menyempatkan untuk ikut turnamen ini. Sedangkan Daniil Dubov ini hanya bermain 3 game kawan, dan 3 gamenya itu di babak pertama, kedua, dan ketiga dia kalah sehingga mendapatkan 0 poin. Di game keempat dan seterusnya sampai game 9 dia tidak melanjutkan. Tentu saja tidak lolos ke babak knockout kawan. Dan kita akan coba lihat bagaimana seorang Daniil Dubov ini bisa kalah di 3 gamenya. Saya akan ulas 1 gamenya saja kawan, yaitu di babak ketiga. Langsung saja kita ke atas papan. Di babak ketiga ini Daniil Dubov bertemu dengan Grandmaster senegara Alexander Rustemov. Jika dilihat dari elo rating standarnya cukup berbeda jauh kawan. Daniil Dubov berada di 2700-an, sedangkan lawannya ini Grandmaster 2500-an. Tapi dalam permainan cepat, dalam permainan rapid, apapun juga masih bisa terjadi kawan. Bisa saja lawan-lawan melakukan slip mouse ataupun langkah-langkah kesalahan, bahkan blunder. Di sini Daniil Dubov pegang hitam, Alexander Rustemov pegang putih, mengawali dengan pion D4. Kuda F6 oleh Dubov, pion C4, tidak dengan pion E6 ataupun pion G6 kawan, tapi pion D6. Ingin bermain dengan pertahanan Hindia lama atau Old Indian Defense. Kuda F3, pion G6, berencana via Cento gajah gelap, kuda C3, dan selanjutnya tidak gajah G7, persiapan rokade, tidak seperti itu. Dubov memainkan gajah terangnya ke F5 untuk menghentikan laju pion putih E4 kawan jika ingin dimainkan oleh putih. Dan dengan keberadaan gajah ini kawan akan memberikan ketidaknyamanan bagi menteri nanti jika bergerak ke petak C2 yang sering dihinggapi oleh menteri. Tapi menteri ke petak B3 langsung incar pion B7, di backup oleh menteri C8, juga berkoneksi dengan gajahnya langsung kawan. Nanti memberikan dukungan gajah jika ingin ada pertarungan ke depannya. Dan ini kebetulan juga putih memainkan pion G3-nya. Dan kedepannya dengan dukungan menteri yang sudah mendapatkan tempo lebih cepat ini kawan, tentu saja gajah terang hitam ini lebih cepat untuk menantang pertukaran gajah via Cento putih ke depannya. Gajah G7 dan gajah G2, Dubov melanjutkan pengembangan kuda C6-nya, tapi dipukul mundur oleh pion D5.
tidak memilih dengan lompat ke petak A5 serang menteri, melainkan memilih mundur lagi ke kandang ke petak B8. Kedua pemain rokade kawan di langkah ke-9-nya, kemudian putih melanjutkan pengembangan gajah gelap E3, dan di sini gajah H3 kawan melanjutkan rencana untuk bertukar gajah terang gajah Viajento agar nanti putih mempunyai petak-petak lemah ini setelah ditinggal gajahnya. Tantangan ditolak, di sini beteng A bergeser ke C1 lanjut Rustemov dan dibalas langsung dengan langkah pertukaran. Setelah dipukul balik oleh raja, kuda ini melanjutkan pengembangan diri. Kalaupun di posisi ini tadi kawan, kuda ini melanjutkan pengembangan terlebih dahulu, artinya memutus koneksi menteri serta gajahnya. Gajahnya ini ya tentu saja dipukul oleh gajah putih kawan. Oleh karena itu, demi untuk melanjutkan pengembangan kuda, sesegera mungkin terjadi pertukaran gajah oleh Daniel Dubov dan kuda D7 tadi oleh Daniel Dubov. Pion H3 jelas kontrol petak G4, di sini beteng E8 lanjut Dubov, dan beteng F ke D1 untuk membackup pionnya. Menteri siap ditarik mundur, pion B4 siap dimainkan, pion C juga siap didorong ke depan dengan dukungan gajah tentunya kawan. Dan posisi pion ini juga kuat karena sudah mendapatkan dukungan dari benteng D1. Dan taktik ini terbaca oleh Daniel Dubov, langsung memainkan pion A5-nya untuk menghentikan laju pion B4. Menteri mundur ke C2, dan sekarang pion B6 memperkuat kontrol petak C5-nya. Di sini pion A3, jelas dukungan untuk pion B4 ke depan. Di sini Daniel Dubov melangkah pion E5, bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah ya cukup mendorong satu peta ataupun menteri bisa bergeser ke petak B7, maju ke petak A6 merupakan pilihan stock fish kawan. Mungkin harapan Daniel Dubov mendorongnya dua peta ini berharap dipukul menggunakan end pasan. Ini kompensasinya putih mendapatkan lajur yang semi terbuka bagi betengnya, tapi masih bisa dipukul balik oleh beteng hitam pion ini kawan. Dan hitam pun juga mempunyai diagonal terang yang cukup bagus bagi menteri ke depan, juga sekaligus memberikan jalan bagi benteng nanti ditumpuk di lajur E. Mungkin itu harapan Daniel Dubov. Tapi engine menyarankan mendorongnya satu petak saja kawan, sama-sama untuk menantang pertukaran pion. Dan ini langsung dimanfaatkan oleh Rustemov bermain dengan pion sayap menterinya. Jika Dubov bermain di petak pusat dengan pion pusatnya, tapi Rustemov ingin mencoba lewat sayap menteri. Tantangan pertukaran pion A pukul pion B4 ditolak. Di sini gajah ditarik mundur terlebih dahulu oleh Daniel Dubov, dan kuda putih D2 mencoba menghadang pergerakan pion hitam maju ke petak D4 menantang pertukaran kuda ke depan, bisa juga. Tapi kuda H5 oleh Daniel Dubov. Pergerakan kuda semacam ini kawan jelas ingin memberikan jalan bagi pion F-nya nanti jika didorong di langkah berikutnya. Di sini kuda memilih petak B3 bukan memilih petak E4 yang merupakan pilihan terbaik harusnya, atau kembali ke petak F3 kawan. Tapi memilih petak B4 dan Dubov melanjutkan dengan langkah pion A4 usir kuda bukan pilihan bagus juga. Kuda mundur lagi ke petak D2. Di sini pion F5 oleh Daniel Dubov mencoba ingin membongkar pion depan raja. Pion F4 siap dimainkan karena sudah mendapatkan dukungan dari kuda ke depannya kawan. Tapi coba lihat, menteri benteng ini tidak berada di lajur F. Jadi saya rasa kalaupun ke depannya didorong, ini masih belum cukup dukungan ke depannya kawan. Kuda F3. Di sini gajah G7 memberikan jalan bagi benteng bergeser ke lajur F, juga untuk mendapatkan kontrol diagonal gelap ini kembali. Di sini kuda B5, langkah bagus dari putih, dan barulah sekarang pion F4. Tantangan diterima kawan, pion G pukul pion F4, langkah yang bagus walaupun sedikit mengekspos posisi rajanya, dipukul balik oleh pion E, ancam gajah D4 menantang pertukaran gajah gelap dan ditolak oleh Dubov. Melangkah kuda ke petak E5. Tapi langkah kuda ke petak E5 dari Daniel Dubov ini langkah yang kurang presisi kawan, langkah yang tidak bagus atau bahkan disebut juga kesalahan. Daniel Dubov di sini tidak melihat posisi gajah, posisi pion-pion putih yang cukup masif ini kawan, yang sudah memasuki outpost di baris kelima ini. Di sini gajah gelap ini bisa saja melakukan pengorbanan jika kuda lompat ke petak ini kawan. Langkah terbaik di sini ya langsung menerima tantangan pertukaran gajah gelap. Memang terlihat nanti posisi raja akan lebih terbuka. Menteri bisa bergeser ke D8.
merupakan dua pilihan terbaik kawan. Tapi kuda D5 yang merupakan langkah kesalahan ini tidak mampu dimanfaatkan oleh putih. Dia mendorong pion C5-nya terlebih dahulu. Langsung melakukan pengorbanan seperti ini merupakan pilihan yang sangat bagus kawan. Nanti tentu saja benteng ini akan tewas dan kompensasi dari pengorbanan tadi mendapatkan benteng hitam ataupun juga pion-pion nanti cukup masif kawan yang berpotensi promosi ke depannya. Dan coba lihat kawan dengan dua pion yang saling terkoneksi dengan dukungan benteng, dua benteng ini dari belakang, tentu ini bisa merepotkan hitam nanti ke depan. Tapi pion C5 dipilih oleh Rustemov dan di sini menteri ke D7. Lanjut Danil Dubov ancam kuda. Di sini kawan, sebelum melangkah menteri ke D7, Stockfish menyarankan pertukaran kuda terlebih dahulu. Setelah dipukul balik oleh pion, di sini bisa melanjutkan. Ya, pion B pukul pion C5 terlebih dahulu. Setelah dipukul balik oleh pion B, menteri bisa bergerak ke petak D7 sekarang kawan. Tapi Dubov memilih langsung melangkah menteri D7 ancam kuda. Dan di sini Rustemov melakukan pilihan brilian dengan langkah pion C pukul pion D5, melakukan pengorbanan kuda. Dubov tidak terburu-buru melakukan pertukaran kuda pukul kuda F3 terlebih dahulu kawan. Setelah dipukul balik oleh pion E, barulah Dubov ambil kuda di B5. Dan hampir sama dengan variasi yang saya tunjukkan tadi kawan. Putih dengan melakukan pengorbanan kuda mendapatkan kompensasi dua pion yang saling terkoneksi ke depannya kawan. Tapi pion ini masih dalam ancaman menteri hitam. Tapi Dubov tidak berani ambil pion ini, melangkah menteri mundur lagi ke D7. Apa masalahnya kawan jika ambil pion ini dengan menteri sekarang? Tentu ancamannya adalah discover attack dari putih nanti ke depannya. Tidak gajah pukul gajah kawan, karena kenapa? Karena menteri hitam ini masih mempunyai tempo untuk skak, jadi terhindar dari ancaman benteng. Dan di langkah berikutnya kuda ini masih bisa direbut. Maksud saya gajah ini masih bisa direbut. Tapi di posisi ini, setelah menteri hitam ambil pion D5 ini, putih pasti akan melakukan pukulan terhadap pion B6. Dan nanti tetap putih akan mempunyai dua pion terkoneksi kawan. Tetap ada discover attack. Menteri mungkin melakukan skak terlebih dahulu. Setelah raja bergeser ke H2 dan sudah tidak ada ancaman lagi kawan di sini. Nanti putih bisa melanjutkan mendorong pionnya untuk berkoneksi dan seterusnya dan seterusnya. Pion nanti ke depan bisa promosi. Di sini Dubov tadi memilih menteri ke D7, dijawab dengan langkah gajah pukul pion B6 kawan. Menolak bertukar gajah, lebih mendahulukan membebaskan jalur bagi pionnya ke depan. Dan benteng A bergeser ke C8, menghentikan laju pion agar tidak bisa promosi. Putih melanjutkan menantang pertukaran menteri di petak C6. Tantangan ditolak, kuda F6. Lanjut Danil Dubov ingin melakukan pertukaran di petak D7 dan langsung diterima. Dipukul balik oleh kuda ancam gajah. Gajah mundur ke A5, berkoneksi dengan pionnya dan memberikan jalan bagi pionnya didorong maju ke depan. Di sini benteng naik ke petak E2. Tapi sulit kawan untuk melangkah dengan gajah. Di sini masih ada benteng. Mungkin ingin menusuk atau mengambil pion-pion putih dari belakang. Pion B5, benteng B2, dan selanjutnya pion B6 tetap didorong kawan. Melakukan pengorbanan pion jika dipukul oleh kuda hitam. Dubov tidak berani ambil benteng B5. Kalau berani ambil pion seperti ini, ya simple kawan, tetap diladeni oleh putih. Setelah dipukul balik, pion ini sekarang yang didorong kawan. Tentu saja sudah sulit untuk menghentikan dua pion seperti ini. Oleh karena itu, Dubov melangkah bentengnya turun kembali ke petak B5 ancam gajah. Dan di sini simple gajah dikorbankan kawan. Benteng B1 menantang pertukaran benteng. Tantangan ditolak, benteng ambil gajah oleh Danil Dubov. Dubov unggul 2 perwira kawan, unggul kuda, unggul gajah. Tapi masalahnya pion-pion putih ini, kerucil-kerucil putih ini siap didorong maju. Sekarang pion D6 didorong maju kawan untuk memperkuat posisi pion C7-nya. Kalau pion B7 terlebih dahulu, pion ini tewas walaupun kalian mendapatkan kuda di langkah berikutnya. Bukan langkah yang bagus. Langkah yang bagus adalah pion D6 ini. Memperkuat pion C7-nya terlebih dahulu. Barulah pion siap didorong maju pion di lajur B. Raja hitam mulai bergerak. Tentu saja pion B7. Dubov langkah benteng A8.
Silahkan pilih mau ambil benteng A atau benteng C. Tidak kawan, benteng B ini naik ke petak B4. Incar pion ini dengan tempo skak terlebih dahulu. Percuma juga, di sini juga nanti ada kesempatan untuk ambil benteng, salah satu benteng ke depan. Jadi tidak perlu terburu-buru atau melakukan pengorbanan benteng lagi di sini kawan, sehingga nanti mempunyai kesempatan ambil benteng hitam dengan tempo promosi menteri. Gajah E5 memperkuat posisi pion, tapi selepas benteng ambil pion A4 ini, Daniel Dubov menyerah di langkah ke-39. Sudah tidak ada sihir lagi dari Daniel Dubov kawan, malah Daniel Dubov disihir dengan 2 kali pengorbanan putih tadi. Sehingga putih mempunyai 3 pion yang sudah merepotkan ini kawan, kerucil-kerucil putih ini. Dan kira-kira untuk melanjutkan game ini supaya agak panjang sedikit, agak menarik sedikit, kira-kira langkah terbaik apa yang akan dilakukan oleh hitam kawan? Kalau benteng pukul benteng, tentu pion pukul benteng promosi, putih menang. Setelah benteng ambil pion A4 ini kawan, Stockfish menyarankan benteng B8. Dan pion B pukul benteng C8, promosi disikat oleh benteng hitam. Di sini benteng E4 jalur Stockfish kawan, menyerang gajah. Dan dengan variasi ini saya rasa masih cukup menarik bagi kita kaum pos ronda untuk melanjutkan permainan. Kita masih mempunyai 3 buah kawan melawan sepasang benteng. Tapi yaitu tadi, pion-pion putih ini juga merepotkan ke depan. Saya rasa sampai di sini tak perlu kita perpanjang variasi ini kawan. Memang masih cukup panjang permainannya. Tapi juga dengan keberadaan 2 pion, 3 pion ini bisa merepotkan bagi hitam. Oke, itulah kawan game antara Daniel Dubov melawan teman senegara Alexander Rustemov. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.